Baik anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang apa itu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di dalam kehidupan ini perlu adanya harmonisasi, ya, perlu adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hak dan kewajiban asasi manusia, sehingga akan tercipta suatu kondisi yang harmonis, ya, suatu kondisi yang kondusif di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, kalau kita eh, berbicara tentang hak asasi manusia, banyak sekali tokoh dan ahli yang memberikan definisi apa itu hak asasi manusia. Namun kali ini Bapak akan memberikan beberapa definisi, ya, yang barangkali dianggap mewakili tentang apa itu hak asasi manusia. Yang pertama, kalau kalian lihat di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di sana telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Ini adalah definisi yang lengkap menurut saya, karena di sini sudah jelas bahwa di dalam hak asasi manusia itu terdiri dari seperangkat hak. Itu artinya lebih dari satu. Ya, banyak sekali hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Kemudian hak ini adalah melekat pada hakikat dan keberadaan kita sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia itu hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, dan wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, wajib dilindungi. Siapa yang menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi? Yang pertama adalah negara sebagai sebuah institusi. Di dalam negara ada hukum, hukum wajib melindungi HAM. Kemudian pemerintah, orang-orang yang menjalankan kekuasaan dalam suatu negara juga wajib menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Juga setiap orang wajib menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, ya, karena di dalamnya melekat harkat martabat kita sebagai. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang disampaikan oleh Jan Matterson. Menurut Jan Matterson bahwa hak asasi manusia itu adalah sebagai hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jadi menurut Jan Matterson, seseorang itu disebut manusia ketika di dalam dirinya melekat hak asasi manusia. Sehingga antara manusia dengan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Sebab ketika hak asasi itu lepas dari diri kita, maka kita tidak lagi pantas disebut manusia. Ini menurut Jan Peterson. Kemudian, hakikat hak asasi manusia terkandung dua makna. Yang pertama adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat di dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Ini hakikat yang pertama. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Nah, ini ada dua hal yang harus menjadi penekanan kita di dalam hak asasi manusia. Selain hak yang alamiah, juga bahwa asasi ini adalah alat. Ya, alat untuk apa?
menjaga agar harkat martabat manusia itu sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ada 4 ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama adalah bahwa hak asasi manusia itu cirinya adalah hakiki. Kemudian yang kedua universal. Kemudian yang ketiga permanen atau tidak dapat dicabut. Dan yang keempat tidak dapat dibagi. Ini ciri 4 hak asasi manusia yang merupakan satu kesatuan, ya. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ciri khas yang pertama adalah hakiki. Artinya bahwa hak asasi manusia itu adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada semenjak manusia itu lahir. Jadi ini hakiki, melekat, ya, melekat di dalam diri kita semenjak kita lahir. Kemudian yang kedua adalah universal. Artinya bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang, tanpa pandang bulu, pandang status, pandang suku bangsa, tanpa gender, ya, atau perbedaan lainnya. Artinya manusia itu sama di muka bumi ini, ya, tidak ada pengkhususan, tidak ada satu manusia pun yang lebih mulia, ya, di antara manusia lain karena perbedaan status, ya. Kemudian yang kedua, tidak dapat dicabut. Artinya bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Sebab manakala hak ini dicabut, maka artinya dia sudah bukan lagi sebagai manusia. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya bahwa semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, ataupun hak-hak hukum. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan bahwa kamu hanya bisa mendapatkan hak sipilnya saja, hak politiknya nggak boleh, atau hak ekonominya nggak boleh, hak sosialnya boleh. Jadi semua hak asasi manusia itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian kalau kita lihat anak-anak sekalian, mungkin di SMP atau di kelas 10 mungkin sudah dipelajari ya bahwa macam-macam hak asasi manusia itu banyak sekali beraneka ragam, ya. Nah, di sini kita akan jelaskan ada 6 macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Yang kedua hak asasi politik. Yang ketiga hak asasi ekonomi. Yang keempat hak asasi hukum. Yang kelima hak asasi sosial dan budaya. Dan yang keenam hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, ini macam-macam hak asasi manusia. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia atau kewajiban dasar manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Jadi kewajiban dasar manusia sama dengan kewajiban asasi manusia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di sana dijelaskan bahwa kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dengan demikian anak-anakku sekalian bahwa
kewajiban asasi manusia sesungguhnya dilaksanakan dalam rangka untuk melindungi, untuk tegaknya pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, agar hak asasi manusia ini dapat tegak, dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap orang wajib melaksanakan kewajiban dasarnya sebagai manusia. Kemudian, kewajiban asasi manusia itu adalah kewajiban pokok atau kewajiban dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi manusia. Jadi kewajiban asasi ini muncul ya dalam rangka untuk melindungi ya sebagai konsekuensi adanya hak asasi manusia. Inilah yang saya katakan perlu adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia menjadi kewajiban dasar disertai tanggung jawab sebagai bentuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Nah, ada beberapa macam kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi oleh kita. Yang pertama adalah kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentu kita sebagai makhluknya patuh taat berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kalian sudah diajarkan oleh agama kalian masing-masing bagaimana caranya kita menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ada ibadah dalam arti sempit, ada ibadah dalam arti luas. Ya, ibadah dalam arti sempit adalah ibadah yang secara jelas diatur ya dalam agama kita. Ya, misalnya bagaimana seorang Muslim itu menjalankan puasa, menjalankan sholat, melaksanakan zakat, bagaimana dia berhaji, ya, bagaimana dia melaksanakan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan agamanya. Ya, ini adalah kewajiban kita kepada Tuhan. Tentu ini harus kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Ya, kita harus menghargai manusia lain. Kita harus menyayangi manusia lain. Ya, ini adalah kewajiban asasi kita. Jadi kewajiban menghormati, menghargai, menjunjung tinggi ya orang lain sebagai sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah, sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Kita wajib ya menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita wajib menjunjung tinggi melaksanakan aturan-aturan ya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku sosial. Kewajiban kita terhadap sesama manusia yang didasarkan pada norma-norma ya norma aturan atau tingkah laku yang diakui ya di lingkungan masyarakat. Inilah beberapa makna tentang kewajiban dasar manusia. Nah, anak-anakku sekalian, antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, dua-duanya harus dijalankan secara harmoni, secara selaras, serasi, dan seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut bahwa hak-hak kita harus dipenuhi, sementara kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai manusia. Manakala keduanya ini sudah dijalankan secara harmonis, secara serasi, selaras, dan seimbang, maka akan tercipta suatu kehidupan yang harmonis pula. Tapi manakala kita hanya menuntut hak tanpa mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka di dalam masyarakat tentu akan terjadi disharmoni. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, penting sekali ya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, tentu harus melaksanakan
hak dan kewajiban ini secara serasi, selaras, dan seimbang. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan awal di kelas 11 ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami apa itu hak asasi manusia dengan ciri-cirinya, kemudian juga kalian dapat memahami apa yang maksud dengan kewajiban asasi manusia. Di antara keduanya tentu harus kita laksanakan secara harmonis, ya, selaras, serasi, dan seimbang. Dan ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya, bagaimana antara hak dan kewajiban manusia itu dilihat dari perspektif Pancasila, baik sebagai dari nilai dasarnya, nilai instrumental, maupun nilai praksisnya. Demikianlah anakku sekalian, pertemuan awal ini mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirnya mari kita sama-sama tutup dengan berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.